Bismillahirrahmanirrahim. PWI LS Demak Bintoro. Trah Sunan Kalijogo. Dan Sultan Fatah. Siap menerima tantangan. Perangnya Rizik Syihab. Kapanpun, dimanapun. Video PWI Laskar Sabilillah Demak Bintoro yang menantang untuk menentukan tempat, tanggal, dan waktunya. Dengan ini kami sikapi. Kami tentukan untuk tanggal Jumat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Rabb semesta alam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Betapa sedihnya dan betapa ironisnya melihat kondisi kaum muslimin yang sedang carut marut antara sesama muslim saling ribut terkait dengan pribumi dengan para habaib, saling menjelekan, saling menghinakan di media sosial. Ada yang bilang Kiai monyet, Gus monyet, atau Habib monyet, bahkan ajudan monyet. Kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Al-Jufri itu menjadi pahlawan. Saya bilang monyet karena saya sedang mengamalkan isi Quran. Pengkhianat itu disebut monyet. Kunu kirodatan khosiin, jelas kan? Perang dengan gubernur, perang dengan ini, perang dengan pleret, perang dengan ini, perang dan sebagainya. Tapi pas giliran mau perang beneran umroh ke Mekah, kok bisa gitu sih? Pak Habib Rizik pas ayo pengadilan, pas di ke pengadilan malah 3 tahun umroh. Jangan kayak gitulah Pak Habib. Kalau misalkan mau berani ya berani aja. Saya pikir sih ini sudah masuk delik pidana provokasi untuk melakukan atau ajakan untuk berperang dan perang sipil gitu ya. Karena apa? Bukan karena Indonesia diancam, bukan gara-gara keadilan di sini dihancurkan, tapi gara-gara kelompoknya sendiri dihina. Jadi ini sudah ya kita netral, tidak mendukung satu sama lain ya. Kalau memang mereka salah ya, walaupun mereka mengaku keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kelakuannya di luar dan tidak sesuai dengan syariat Islam ya, kita cukup mengenal saja ya, tidak gulu, tidak berlebihan. Tapi sangat disayangkan ya, peristiwa-peristiwa seperti ini ya. Memang kalau benar adanya perselisihan di antara sesama muslim, seharusnya diselesaikan di majelis yang dengan kepala dingin, atau kasus ini dibawa ke pengadilan yang ditentukan oleh hakim. Karena kasus yaitu pembegalan nasab, kata para pihak muhibbin, dengan adanya kasus-kasus seperti ini ya, sebenarnya memperkeruh kedamaian dan juga silaturahmi kita sesama muslim. Para pihak yang pembegal nasab dari Kiai Imad CS dan juga ada kiai yang mendukung para habaib, tentunya mereka memiliki argumen atau dalil masing-masing. Tapi yang kita titik beratkan di saat ini ya, kaum muslimin ini sedang diobok-obok atau sedang tidak baik-baik. Bahkan ya, pengen perang besar antara sesama muslim. Bahkan yang perang
ya bukan para habaib melawan pribumi, tapi ya sesama pribumi, antara pendukung para habaib dengan PWI LS Demak. Kan sangat disayangkan. Kalau kita pengen perang, lihat keadaan saudara kita di Palestina sekarang yang sedang melawan Zionis, Yahudi, Israel. Malah ini mah pengen perang sesama muslim. Ya mungkin ada perbedaan pendapat atau diselesaikan secara baik-baik dengan ada pihak ketiga, baik dari majelis atau dari pengadilan atau dari MUI atau dari ulama, ya, agar perselisihan tidak terus menerus. Kalau kita lihat saudara kita di Palestina, ya, melawan ya Zionis, Yahudi, itulah yang seharusnya kita perang, bukan sesama muslim dibenturkan terus perang. Bahkan FPI, Front Persaudaraan Islam Jakarta, sudah menentukan tempat atau waktunya, yaitu di Lapangan Banteng, Jakarta. Itu tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah. Mereka siap melawan PWI LS Demak katanya. Atau bertepatan dengan 27 Juni 2025. Kami Laskar Persaudaraan Islam Jakarta Selatan baru saja menonton video PWI Laskar Sabilillah Demak Bintoro yang menantang untuk menentukan tempat, tanggal, dan waktunya. Dengan ini kami sikapi. Kami tentukan untuk tanggal Jumat 1 Muharram 1447 Hijriah atau tanggal 27 Juni 2025 jam 1 siang, tempat di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Ini karena terkait dengan saling menjelekan antar sesama muslim, yaitu antara ya Habib Rizik Syihab dengan Gus Fuad Pleret, yang di dalam videonya mereka ya saling menyerang antar sesama, bilang Kiai monyet, Habib monyet, dan yang lainnya. Makanya Habib Rizik Syihab ini ya bersikeras untuk berperang melawan kiai-kiai monyet katanya. Di semua pribumi yang benar-benar backup, percaya penuh bahwa Presiden Prabowo benar-benar menjadi imam kita dengan maksud-maksud, segala maksud dan tujuan baiknya. Tapi kalau terus-menerus disakiti, saya khawatir persepsi publik yang dibuat negatif oleh kelompok oposisi maupun kepentingan-kepentingan luar negeri, itu lama-lama dipercaya oleh putra-putri bangsa Nusantara, oleh pribumi, karena sikap-sikap konyol, tindakan-tindakan konyol yang menyakiti pribumi, termasuk diantaranya mengusulkan si siapa itu tadi, monyet satu itu, si Idrus bin Salim, Al-Jufri itu menjadi pahlawan. Saya bilang monyet karena saya sedang mengamalkan isi Quran. Pengkhianat itu disebut monyet. Kunu kirodatan khosiin, jelas kan? Katakan apa? Guru tua itu monyet. Dia sebut pengkhianat, kurang ajar. Bukan guru tua yang monyet, kau yang monyet. Ada monyet, saudara, seenaknya ngomong. Guru tua dibilang monyet, guru tua dibilang pengkhianat. Al-Khairat dia bilang merampas tanah negara, saudara. Mereka bekerja banting tulang, kuras keringat, korbankan harta benda untuk bela agama, bela Islam, bela bangsa, bela negara. Kau yang monyet, bukan guru tua yang monyet. Monyet, teriak monyet. Lu yang monyet. Pakai bawa ayat Quran, saudara. Saya katakan guru tua itu monyet karena ada ayat Quran. Diambil dari surat Al-Baqarah, saudara. Yang firman Allah untuk orang-orang Yahudi, saudara. Untuk Bani Israel yang melawan perintah Allah, yang Allah katakan kunu kiradatan khasiin, jadilah kamu sekalian sebagai monyet-monyet yang hina. Dia ambil itu ayat, dia bilang ini perintah Allah. Dengan ayat ini saya katakan guru tua itu monyet, kurang ajar.
Enggak, ini nggak boleh dibiarkan lagi, saudara. Ini sudah kelewat batas. Ulama-ulama besar Islam seenaknya mereka hina. Dan ini bukan baru pertama kali. Dan Gus Fuad juga ya dengan PWI-nya ya menolak ya bahkan agar menghukum, kepolisian ini menghukum ya Habib Rizik Syihab. Dan juga mereka mengungkit kembali terkait dengan tindakan asusila, ya, dugaan tindakan asusila Habib Rizik sama Firza Hussein, yaitu cek mesum, bahkan dikaitkan dengan mesum. Bahkan PWI LS Demak ini juga menolak Idrus Salim diangkat sebagai pahlawan nasional. PWI LS Demak Bintoro. Kami PWI LS Demak Bintoro Mendukung penuh Kiai Haji Muhammad Fuad Pleret untuk terus berjuang menjaga kemuliaan Kiai dan ulama Nusantara, menjaga Pancasila dan NKRI, untuk terus membongkar palsuan nasab Alawi, demi menjaga kemuliaan dan kesucian nasab Rasulullah. Kedua, mendesak kepolisian untuk menangkap Rizik Syihab yang telah memprovokasi dan memecah belah umat, dan mendesak kasus mesum Rizik Syihab untuk dilanjutkan ke pengadilan. Menolak Idrus bin Salim diangkat sebagai pahlawan nasional. Kami PWI LS Demak Bintoro, Trah Sunan Kalijogo dan Sultan Fatah siap menerima tantangan perangnya Rizik Syihab, kapanpun, dimanapun. Siapa kita? NKRI. Ya memang di kalangan ya sebagian oknum muhibin ini banyak sekali yang bertentangan dengan syariat. Ya, salah satunya yaitu khurafat, dongeng-dongeng yang tidak mendasar, bahkan bisa Isra Mi'raj 27 kali, yang bisa memadamkan api neraka dan yang lainnya. Seharusnya kalau mereka memang keturunan Rasulullah SAW, akhlak dan budi pekertinya harus sesuai dengan Rasulullah SAW. Terkait dengan perbedaan dan juga pengen berperang, kita sesama muslim seharusnya berdamai. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 bahwa kita ini bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya sesama mukmin itu bersaudara. Ya, kita bersaudara. FPI dengan PWI bersaudara. Karena mereka mukmin dan muslim, bersaudara, tidak boleh berperang kecuali berperang melawan orang-orang kafir. Boleh berperang. Terus apa yang diuntungkan kalau berperang sesama muslim? Pastinya orang-orang non-muslim atau kafir, mereka akan bangga. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah keduanya kalau mereka berselisih. Wattaqullaha la'allakum turhamun, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian mendapatkan rahmat. Ya, jadi sesama muslim bersaudara, jika berselisih maka damaikanlah. Ya, apalagi kalau sudah mukmin muslim itu statusnya bersaudara. Kalau berperang apa yang diuntungkan?
bahkan kerugian. Kalau seorang muslim membunuh sesama muslim dengan sengaja, maka kedua pelakunya di neraka. Bahkan pelaku pembunuhan adalah dosa besar. Maka dari itu, maka berdamailah. Lebih baik diselesaikan dengan kepala dingin atau diselesaikan di pengadilan, ditengahi oleh MUI atau Menteri Agama, agar tidak terjadi pertumpahan darah yang tidak ada untungnya dan manfaatnya. Dan juga Rasulullah SAW sudah berpesan kepada kita, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekafiran. Hadis riwayat Bukhari. Walaupun bagaimanapun perbedaan kita sesama muslim, baik dari segi fikih atau yang lainnya, itu hal furu'iyah. Tetapi kalau soal nasab, selesaikan antara lembaga Robitoh Alawiyah misalnya dengan pribumi, selesaikan dengan baik-baik. Tidak boleh berperang. Kalau misalnya para habaib kelakuannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, kalau memang mereka benar-benar mengaku cucu Rasulullah, mengaku keturunan Rasulullah SAW, kita hormati. Tetapi kalau sudah keluar misalnya khurafat, dongeng-dongeng, cerita bohong, udah kita tinggalkan. Begitu juga kita sesama pribumi, apalagi yang mendukung PWI atau yang mendukung para habaib, sesama pribumi, sesama anak Indonesia, cinta NKRI, masa dirusak, masa mau berperang sesama muslim, apa yang diuntungkan? Dikhawatirkan malah perang ini perang saudara antara pribumi dengan pribumi jadinya. Tidak ada manfaatnya. Kalau berperang antara muslim dengan muslim hanya untuk keegoisan. Lebih baik diselesaikan dengan kepala dingin dan juga diselesaikan di pengadilan. Karena yang dikhawatirkan kalau sudah berperang, siapa yang akan bertanggung jawab? Siapa yang akan bertanggung jawab? Setetes darah seorang muslim mahal harganya. Kalau mau perang, peranglah melawan orang-orang kafir, lawan sana, orang-orang Israel yang setiap hari membunuh orang-orang Palestina. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita, menjaga akidah kita, menjaga persaudaraan kita, karena kita bersaudara walaupun mungkin ada perbedaan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.